dialog khusus yang mana hari ini khusus kita akan ngobrol sama orang-orang hukum. Wow, ada apa ini ya? Jangan-jangan aku sudah melanggar hukum. Wah, Mudofar melanggar hukum. Tapi bukan itu Kak Teteh. Ini adalah talk show atau dialog khusus untuk membahas tentang Geradin ya, Gerakan Advokat Indonesia yang pastinya hadir di Pandeglang. Untuk kakak teteh yang mungkin saat ini sedang membutuhkan bantuan hukum ataupun lembaga layanan-layanan hukum, silahkan ya, kita buka seluas-luasnya bagi yang ingin bertanya ataupun menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan mengenai hukum yang ada di Pandeglang. Karena di studio Krakatau ini sudah hadir narasumber-narasumber kece dari Geradin Pandeglang. Sampai jam 3 sore kakak teteh silakan di layanan on air ataupun layanan media sosial lainnya, yang mana ini kita nanti akan buka sesi pertanyaan. Di studio Krakatau sendiri sudah hadir narasumber yang sudah hadir di sini, ada Bapak Dedek Kurniawan SHMH selaku Ketua Bankum Geradin. Kita langsung sapa saja. Silakan dipakai siap. headphone serta mic-nya. Assalamualaikum Kak Dedek. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Aka. Damang. Mukana mah familiar ini saya ya. Orang kampung. Orang kampung ya, seru apa yang udah orang kampung. Satu lagi ada Bapak Sutiono SH selaku akademisi Unma juga dan pembina Bankum Geradin Pandeglang. Assalamualaikum Bapak Sutiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Tiasa ngomong Sunda meureun. Biasa sekali. Mangkani di Radio Krakatau mah kudu bisa ngomong Sunda. Harus saja kan. Saja kan, alhamdulillah. Kita langsung saja nih bahas mengenai tentang Geradin. Saya penasaran, apa itu Geradin sendiri? Terima kasih Bang Mudofar ya. Iya. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Masih grogi nih. Mohon maaf kalau kurang Tenang baik, pokoknya kurang ngobrol nyantai. Sapa dulu para pendengar kita. Para pendengar Krakatau Radio. Kita juga live loh di Facebook nih. Ya. Di Facebook Krakatau di fanpage-nya. Siap. Perkenalkan, nama saya Dedek Kurniawan. Kemudian ini saya juga ada sekretaris Geradin, Bapak Aji Zaini. Aji Zaini. Ya. Kebetulan kalau bendahara belum bisa hadir karena ada kegiatan mendadak tadi. Sepertinya sibuk ngurusan duit tetangga. Ya. Kebetulan ini Bapak Sutiono juga yang kami anggap sebagai pembina lah di Bankum. Kokolotna ya. Kokolot lah bahasa kampungnya kan. Nah, Geradin sendiri itu kan gerakan advokat Indonesia. Jadi Geradin ini dia berkonsentrasi di organisasi bantuan hukum. Oke. Jadi khusus untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Iya. Nah, maksud dan tujuan Geradin itu sendiri ada 3 kita. Apa aja itu? Yang pertama itu di bidang hukum, yang kedua di bidang sosial, dan yang ketiga di bidang kemanusiaan. Nah, di bidang hukum itu sendiri yaitu menegakkan hukum demi keadilan, kemudian membela hak asasi manusia dan seterusnya. Kemudian di bidang sosial kami juga berupaya untuk bekerjasama dengan lembaga peradilan, baik itu di pengadilan agama maupun pengadilan negeri ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga di bidang kemanusiaan. Nah, ini di bidang kemanusiaan ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, ini salah satu maksud dan tujuan Geradin itu ke arah sana gitu. Jadi ada 3 gitu kan. Satu di bidang hukum, kemudian di bidang sosial dan kemanusiaan. Baik. Dan untuk Geradin sendiri di Pandeglang sudah berdiri sejak kapan sih, Kak Dede? Kalau di Pandeglang sendiri baru bulan Oktober kemarin. Kita kan ini berarti nggak setahun Kak, itu nggak tetap. Iya. Hitungnya. Betul. Matematikanya 2020 kan? Iya, sekarang 2021. Iya, 2021 benar, udah 1 tahun hitung. Ketua kepada kami mah. jadi masukkan tenanawan gitu. Iya. 2020 Oktober ya. Pembentukannya bagaimana prosesnya ini? Apakah lewat obrolan silaturahmi atau mungkin saja mengenai aspirasi yang mungkin
banyak mendengar masyarakat Pandeglang hak-haknya tidak terpenuhi atau bantuan hukumnya tidak ditindaklanjuti. Berawal dari apa sih latar belakangnya? Nah, latar belakangnya memang masih banyak masyarakat yang mencari keadilan. Maka dari itu digagaslah bantuan hukum Gradin ini dari pusat, kan kita kan di cabangnya di Pandeglang. Maka pada waktu itu kami diberikan amanat untuk membentuk Gradin di Pandeglang. Dan untuk pengurusannya sendiri di Provinsi Banten ini sudah ada di seluruh kabupaten kota? Iya, sudah ada di kabupaten kota, sudah ada baik di kabupaten atau kota Serang, kemudian di Pandeglang termasuk Lebak ya. Sudah ada. Dan kalau boleh tahu di Pandeglang sendiri sekretariatnya di mana ini untuk Gradin? Kami di Cikole. Cikole. Cikole ya. Dekat mana? Dekat Cas itu. Di situ. Dekat pemandian ya di situ. Pemandian. Jadi kalau kamu lebar nanti mau ngopi-ngopi, mau konsultasi kan sebelum konsultasi kan bisa ke Bisa dulu Pak ya. Iya, kalau jadi dari tempat domisili Kang Gofar jangan dulu mandi. Oh gitu. Iya. Tadinya kan sudah. Iya kan dekat cas, jadi tinggal diceburkan aja. Ada tambah burung kami basah kuy. Ada buyut. Jadi di Cikole ya untuk Pandeglang sendiri. Cikole. Dan untuk anggotanya sendiri nih Gradin sudah ada berapa? Nah, untuk anggotanya kita Banyak, semaksimal banyak. mungkin lah kita. Semaksimal mungkin. Siapapun yang ingin Ya, ikut legal. tapi ada yang istilahnya anggota itu banyak ya, Pak Advokat Dede. Manggilnya Pak Advokat. Oh, manggilnya Karena itu sudah aturannya. aturannya. Kalau tidak nanti jadi pelanggaran. Hukumnya ya di sana. Jadi kalau anggota tuh mungkin bisa yang siap jadi anggota silahkan, tetapi kan harus ada syarat dan prasyarat yang harus dipenuhi. Salah satunya dari sekretaris ini kan tidak sembarangan. Mereka itu harus memiliki beberapa tahapan, salah satunya adalah sumpah. Nah itu dia, jadi ya sudah sumpah, bukan sumpah berdasarkan Al-Quran malah hadis, bukan ya, itu apalagi sumpah jomblo gitu ya jangan, itu kasihan. Nah itu jadi bisa dijelaskan Pak Dede bahwa anggota silakan mereka sebanyak-banyaknya, tetapi ada yang tidak ada dibatasi haknya itu untuk masuk ke contoh ke pengadilan. Berarti ada klasifikasi atau kriteria tersendiri ya. Yang pasti apa aja sih syarat-syaratnya ini Kak Dede? Bisitnya aya nu ngadengekeun, coba kami hayang gabung gitu. Nah, kalau untuk pengurusnya sendiri kan sudah diterbitkan SK ya dari pusat. Itu kan saya kalau ketua kemudian Kak Aji sekretaris bendahara Pak Sofyan. Tapi kalau untuk masuk di dalam organisasi bantuan hukum Gradin ini, itu kan kita ada dasar hukumnya kan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2018 itu tentang rekrutmen paralegal. Jadi siapapun yang ingin ikut bergabung bersama organisasi bantuan hukum Gradin itu bisa. Bukan tidak hanya dia sarjana hukum, lulusan SMA pun nanti bisa ikut gitu. Tujuannya itu kan kita untuk sadar hukum kan. Iya betul. Semakin banyak orang yang mengerti hukum gitu kan, semakin banyak juga nanti masyarakat bisa diberitahu gitu. Yang mengerti hukum itu. Artinya melek juga ya, Iya, sedari awal lah. Karena memang sejauh ini masyarakat kadang-kadang yang nggak ngerti itu akhirnya seolah-olah kasus-kasus itu menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi numpuk di bawah gitu, tewani melapor karena tidak tahu jalurnya, karena tidak tahu seperti apa mekanisme hukumnya. Di Pandeglang sendiri apakah memang seperti itu atau gimana sih Kak Dede? Kalau melihat berita mah banyak yang begitu ya. Cuma kan kami kan harus bijak juga memberikan gitu kan. Ada faktor-faktor lain mungkin ya. Kalau melihat berita sih banyak kan, itu media kan. Nah kalau kami sendiri melihat persoalan hukum itu ya harus bijaksana juga kan, nggak bisa menyudutkan salah satu pihak juga. Karena kan faktanya kan harus dibuktikan di persidangan. Betul. Itu begitu. Ya artinya melek hukum ini memang harus diajarkan sedari dini kepada masyarakat. Betul. Dan untuk tujuan dari Gradin ini kan tadi ada 3 dari bidang hukum. Kita tadi kan disebutkan keadilan dan juga membela hak-hak gitu. Sejauh ini dari Gradin sendiri sudah ada belum yang memang konsultasi mengenai hal ini? Alhamdulillah sudah banyak. Kita melaksanakan amanat sesuai perintah ada itu ya. Jadi ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan ya kita kedepankan hati nurani
berani lah. Nah, kita bantu dulu gitu kan. Persoalan dia mau ngasih apa sesuatu kelapa atau apa kan itu mah urusan dia kan, bukan urusan kami misalkan. Tapi yang pasti langkah kami ini ketika ada yang minta bantuan gitu kan, ya kami laksanakan. Gitu. Artinya khususnya ya tadi itu kan, ya, sesuai dengan perintah undang-undang bantuan hukum nomor 16 2011. Baik. Itu bagi masyarakat yang tidak mampu kan, mohon maaf nih, bukan berarti masyarakat tidak mampu. Iya. Tapi kan banyak yang nggak ngerti hukum kan, masyarakat di bawah garis kemiskinan kan kadang-kadang menghadapi persoalan hukum. Bingung juga ya. Terus juga kan tadi di sosial juga ini ada. Seperti apa sih tujuan di bidang sosial ini secara garis besarnya itu? Nah, di bidang sosial sesuai dengan akta pendirian Gradin, kita harus melakukan kerjasama dengan pengadilan. Jadi kita melakukan upaya kerjasama baik dengan pengadilan agama, pengadilan negeri, maupun pengadilan tata usaha negara. Nah, itu di bidang sosialnya itu. Jadi kan di situ nanti ada penunjukan kalau kita kerjasama dengan pengadilan. Ketika ada orang yang harus diadvokasi kan di pengadilan, kita ditunjuk dengan pengadilan. Artinya kerjasama ini lebih ke sosialisasi atau mungkin saja pemberdayaan masyarakat atau seperti apa ya? Enggak, kita langsung mendampingi ketika sidang di pengadilan. Oke. Gitu. Jadi ditunjuk oleh pengadilan, bantu Gradin misalkan. Dampingi nih, sidang kan ada jaksa, kalau tidak ada pengacara dari kita misalkan. Nanti kan betul. Di sidang. Iya, karena kan kalau saya suka lihat film-film teh gitu ya, kamu berhak mendapatkan pengacara gitu ya. Betul. Iya, betul. Iya, karena mungkin masyarakat pemahamannya itu kan pengacara itu harus disewa mahal jasanya gitu. Sementara kan Gradin ini hadir begitu kan untuk jadi mohon maaf biar kita ngobrol ngobrol nyantai. ngopi dulu menyambungkan masalah sosial tadi, ada sosial dan harus ada sosialisasi kan. Bagaimana masyarakat ini harus paham, bagaimana masyarakat akan paham tentang apa yang akan ditawarkan dan atau apakah itu Gradin ataupun aktivitas di dalamnya, harus ada yang bersifat sosialisasi. Betul. Nah, muncullah tadi itu kita sebagai mitra negara yang tertulis ataupun yang tidak tertulis lah bahasanya, adalah tadi paralegal. Yang tadi masuknya tadi ke paralegal. Nah, paralegal yang dimaksud tadi itu salah satunya ini kan untuk menyampaikan apa yang diinginkan sepersekian persen keinginan masyarakat berkaitan dengan hukum. Betul. Nah, walaupun paralegal ini tetap diatur batasan-batasan untuk dia bertindak, bergerak ataupun apapun dalam bidang hukum, tetapi dia sudah memiliki lisensi untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, nanti itu akan terjawab. Kita tidak berbicara masalah padepokan hukum yang lain lah. Kita bawa adalah perihal masalah Gradin ataupun dalam ini Gradin. Nanti akan dijelaskan, oh berarti gaya di Gradin seperti ini. Apa yang dimaksud dengan cuma-cuma? Apa yang dengan sosial? Selama ini kan mindset yang muncul di masyarakat berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan ide itu, pasti sudah muncul yang namanya pundi-pundi uang. Banyak. Nilai keadilan sudah mulai tergeser. Yang ada adalah uang dan uang. Nah, kita secara perlahan sebatas kemampuan yang ada dengan ilmu yang ada, mungkin bisa dibantu dengan Kang Gofar di media broadcast dan macam rupa, ternyata masih ada bergerak dalam tadi kata sosial. Bukan arti orang yang lo yang sur, gua yang sial, tidak kan gitu ya. Jadi masyarakat harus difahamkan dalam hal ini. Kalau membuat mereka cerdas, itu ada tugasnya. Mencerdaskan kehidupan dan bangsa itu ya ada petugasnya tersendiri. Sehingga dengan adanya utusan-utusan yang dimaksud tersebut, yang disebut melek hukum ini apa? Nah, Mas Kang Gofar aja suruh membuat, mohon maaf, ada umur sudah di atas 50 tahun, tidak bisa buta baca, nggak bisa baca lah kan itu loh. Mampu nggak dalam jangka waktu 1 tahun aja supaya itu bisa baca? Benar. Kan itu kan targetkan supaya dia bisa. Nah, kalau dihukum tidak menurut versi saya, dia itu tidak harus paham. Dan kita juga harus belajar. Dia ini nanti ada tempat untuk bertanya. Bertanya Bapak, bagaimana perihal masalah sederhananya
kalau KTP sudah habis masa berlakunya harus kemana? Satu. Yang kedua, ini yang sangat kental sekali Pak Dede, Kang Novar. Contohnya dalam wilayah hukum perceraian, masyarakat masih amat sangat kental pemahamannya itu bahwa yang namanya urusan cerai itu ya ke KUA. Nah itu kan. Jadi kan ini harus ada yang membuat tadi meluruskan bahwa yang namanya urusan cerai itu benar atau tidak sih ke KUA. Nah, menurut Kang Novar bagaimana? Ya ke pengadilan. Nah, tapi masyarakat kenyataannya mereka larinya ke mungkin. Nah, mungkin ingin cepat langsung kawin lagi gitu. Aduh, catat. Nah ini kan PR nih. Betul. Nah hadirlah tadi mungkin Kang Gofar juga setelah kita ngobrol punya keinginan bagaimana. Enggak kita masalah. Iya. Jadi yuk kita bersama-sama. Tetapi kudu sadar diri orangnya tuh bisa sampai ke pengadilan. Nah mainlah sama teman-teman. Yuk gimana ya silakan. Kalau memang cocok lanjut, kalau tidak ya silakan. Itu aja. Jadi itu satu hal yang ya secara pribadi tidak harus ceritakan di sini. Ya, kita punya pengalaman masa remaja, masa waktu kita berkuliah. Kenapa akhirnya timbul seperti itu di masyarakat ini, harus kan benturannya nanti dengan kebijakan. Nah, bingung. luar biasa memang ya. Jadi rada kaharti lamun misalkan orang ngajelaskan tentang detailnya gitu Pak. Ya, karena kadang-kadang masyarakat juga masih gitu kan. Hukum kita ngobrol hukum tapi bingung gitu karena selalu berpikirnya itu selalu ke arah-arah yang lain. Nah, kita lanjut lagi nih. Tadi kan ada dari tujuannya itu dari faktor kemanusiaan. Kemanusiaan ini adalah untuk masyarakat ataupun orang yang ingin membutuhkan bantuan hukum. Seperti apa ini? Ya tadi itu ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan hukum, saya mengutip kata-kata almarhum Ki Hasyim Muzadi. Jadi masyarakat mana sih yang mau buat pengacara? Nah maka jawabannya itulah kita mengedepankan salah satu tujuannya kan kemanusiaan gitu. Jadi contoh begini Pak, ketika ada warga misalkan yang butuh pertolongan di rumah sakit nih, itu kan ada etika kan, apakah dia harus menyelesaikan administrasi dulu atau memang harus ditolong dulu gitu. Nah, hati nurani lah. Nah sama di hukum pun begitu gitu. Ketika orang dihadapkan pada persoalan hukum gitu kan, tapi dia nggak punya duit, nah itu kan bicara kemanusiaan. Gitu. Dan itu memang bukan hal yang mudah gitu. Nah, benar. Itu Kang Nofar. Kasar nama jadi relawan menurut. Insya Allah di Bandung Radit ini karena teman-teman juga berangkat dari kemanusiaan juga gitu kan. Insya Allah lah. Itu kan datangnya bukan hanya bicara kan. Iya. Bisa disurvei lah. Nah, jadi artinya nih KKTT bagi yang KKTT perlu pendampingan hukum ya, kasus-kasus yang menimpa ataupun hal-hal lainnya, silakan mungkin bisa berkonsultasi dulu nih bersama Kiradin. Artinya nanti di Cikole ya. Kalau boleh ke Krakatau Radio juga nanti bisa kita sambungkan ya. Nah, ada tambahan Pak Sutiono jadi terkait aksi kemanusiaan ini? Kalau tambahan, saya pribadi saya kan ingin bukan sebagai pengamat sosial secara utuh. Yuk kita sama-sama melihat di masyarakat bawah itu, kita lihat bagaimana kondisi mereka. Karena ini ada frame-nya adalah frame hukum, sehingga masyarakat bawah itu amat sangat membutuhkan. Iya betul, pendampingan. Janganlah kalau bahasa orang dia cuma andes bodoh di bodoh. Gitu kan. Betul. Nah itu ada pengalaman pribadi, mungkin jadi off air aja kalau kita. Jangan dia yang bodoh sehingga mereka dasar andes bodoh, ibu bodoh. Cenep kan. Bulu anget. Seneng bulu anget. Nah itu. Jadi penambahannya itu kerjakanlah apa yang sebatas kemampuan kamu. Selama itu kamu mampu dan mau, ayo sama-sama kita untuk mendampingi masyarakat. Bahasa kan sok gimana gitu. Iya, betul. Tapi ya sebatas kembali ke tadi, sebatas kemampuan kami ya kayak gitu toh. Ada batasannya. Ketika kami hari tidak mampu ya
mohon maaf dia harus kemana. Betul, Minimal masalah. Artinya kita memberikan bimbingan juga kepada masyarakat. Iya. Pemberitahuan. Nah, contohnya kalau kita ini kan masih umum Kang ya, masih umum. Contoh kasus sederhana saja. Kemana akan pertanyaan ke Kang Gofar? Kemana akan larinya kah? Bahasa umum, larinya kah? Curhatnya kah? Ketika dihadapkan dengan urusan ada yang datang ke rumah dengan atas nama leasing tertentu dengan tertentu hendak menagih cicilan motor dan ataupun malah akan mengambil mencegat. Itu kan larinya wilayah hukum, kita tidak wilayah ekonominya tapi hukum. Mau kemana? Iya betul sih, bingung saya juga. Nah itu kemana? Kemana ya? Masa ke warung pojok deh wae. Kita urusan di warung pojok ayah gitu. Soalnya kalau lihat yang kayak gitu suka langsung dapat inspirasi lah. Ngerti meren. Artinya Geradin hadir. Nah disitulah dengan atas nama tadi Geradin, mudah-mudahan Allah memberikan izin dan kemudahan dengan cara seperti itu. 10% kita tidak akan mungkin lah mampu sepandainya. Tapi secara perlahan masyarakat yang tadi itu minimal nggak sampai ke pengadilan tapi tahu ketika aku diminta ini harusnya begini harusnya begini. Nah ketika urusan masalah tadi nunangi tadi teh ya, nah itu loh mungkin Kang Gofar juga bisa. Iya betul. Karena background Kang Gofar terus karena jalan hukum. Saya jalan hukum apa nih ya? Hukum apapun itulah. Kita ke Kang Aji Jaini ya, sekretaris dari Geradin. Ini masih muda nih kelihatannya. Damang Kak Aji, damang. Alhamdulillah damang. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Orang Pandeglang dong lah. Orang Pandeglang, saya dari Angsana. Angsana? Iya. Atuh tanggal dulu nak kabeh belum. Oh iya. Kang, dari Geradin sendiri nih, dari kan Akang sebagai sekretaris, kalau melihat perkembangan dari Geradin itu sendiri bagaimana dari awal pembentukan sampai dengan sekarang kan namun bunga teh kuncup-kuncupna lah gitu. Ya. Menurut saya sih pergerakan Geradin di Kabupaten Pandeglang saya rasa sangat pesat perkembangannya. Kita awal itu pembentukan itu bulan 8 tahun 2020 kemarin. Agustus. Ya Agustus. Oke. Nah cuman dilihat daripada semangat rekan-rekan ini di kantor ini ya sekarang ya kita itu untuk penanganan kasus itu di masyarakat itu sudah banyak gitu khususnya di kalangan bawah gitu yang mana kita ingin memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa tidak semua pengacara itu mengedepankan nominal uang. Nah gitu karena di sini kita bukan hanya berbicara kemanusiaan, nah tetapi memang sesuai dengan akta pendirian Bankum Geradin bahwa memang kita dituntut untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dengan secara cuma-cuma. Wow. Gitu. Makanya berawal dari kita dengan hati nurani kemudian dituntut oleh organisasi. Itu yang mana memang kita harus berjuang semaksimal mungkin. Nah bahwa yang namanya nominal itu nanti kita serahkan kepada yang di atas, gitu kan. Nah, tetapi kita kerja dulu, kerja tuntas, kerja ikhlas. Wow, itu yang kita luar biasa motonya ya. Ini orang Aksana bener ya. Kok saya kayak denger orang mana gitu. Kita ada pengalaman, nggak usah disebutkan kasusnya misalnya. Ada pengalaman kemarin ngurus something tapi nggak dikasih ongkos sama sekali. Oh, ada pengalaman ya? Ada. Coba boleh diceritakan lah. Pengalaman mengurus atau membantu masyarakat gitu ya. Jadi di masyarakat yang ingin mengurus sesuatu tetapi gimana ceritanya gimana coba ceritanya justru kemarin kita ada kan kita itu justru ketika ada klien datang ke kantor itu kita meminta tolonglah kedepankan kejujuran gitu kan karena persoalan itu kalau tanpa ada kejujuran kita tidak akan bisa selesaikan. Jadi bagaimana kita menyelesaikan persoalannya kalau seandainya dia ada yang menutup-nutupi dan tidak terbuka gitu kan, tidak transparan persoalannya seperti apa. Nah kebetulan kemarin itu ada kejadian pada dia. Nah ada persoalan masyarakat Pandeglang kan datang ke kantor, dia bercerita seperti ini seperti itu kan. Nah awalnya akhirnya kita telusuri itu kan ke bawah, kita klarifikasi dulu. Nah udah tahu kita tolongin kan, kita secara cuma-cuma udah kita nggak dibayar juga kan. Nggak taunya
klien kita itu ternyata bohongin kita gitu. Ai. Nah itu yang kita sangat sayangkan gitu kan. Akbar. Seharusnya ya dia berbicara lah dengan apa adanya gitu Oke, kan, oke. agar nanti persoalan itu kita bisa selesaikan. Manggih lu gitu kayaknya. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang justru terkadang klien itu yang sering ingkar janji dengan kita gitu. Aduh, PHP deh dong. Ya artinya ternyata bukan hanya apa namanya masyarakat saja yang mungkin bingung ya. Iya. Kadang-kadang kita juga saat menangani kasus juga sampai mangisak itu lah gitu ya. Oke, Kak Teteh, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita bersama Kiradin setelah yang satu ini, masih di Dialog Khusus. Memang fakta sih bener. Yang kemarin itu ya Ya, masih kaku nih. Beberapa saya masih kaku ya. Ih, tenang bae, kalem bae tong. Iya, ulah kaku-kaku. Jadi dia menyantai, bahasana nyantai, obrolan enggak harus serius. Minimal kan sosialisasinya bagaimana obrolan itu nyampe gitu loh. Karena saya minta penyederhanaan bahasa masyarakat itu loh. Kadang-kadang masyarakat kan ya tahu sendiri ya. Mau kita ngomong apa gitu. Ujungnya kan nggak harus ini. Jadi nyantai aja. Nanti masih berjalan. Iya, ini live streaming. Bukan live streaming, live di fanpage. Nggak, saya lupa tadi ngapa-ngapain, ngepet hidung. Saya itu nggak sadar, ternyata saya live. Candid ya. Waduh. Nanti kan siaran ulangnya bisa dilihat itu. Berarti nanti minta sebagai rekam jejak perjalanan gitu kan. Ya. Bisa nggak untuk acara ini minta rekaman? Oke. Ada. Yang ini Bisa, lagi direkam. bisa ya? Bisa. Nanti paling kalau bawa flash disk mah bisa aja langsung sekarang. Iya. Kalau ada gitu. Bawa. Kalau nggak ada paling bentuk CD. Nanti tinggal ini aja klik. Ya. Atau nggak nanti ke handphone juga bisa? Iya, cuman kalau ke handphone itu kan harus ke email dulu. Email itu kapasitasnya 25 MB semua. Kalau ini biasanya kan nyampe 100 kualitasnya kan. Kalau Mana pakai ada ya? nanti kita itu ke CD keyboard ini. Karena itu tadi, karena masih iklan ya? Ya. Karena kan berarti ini kan ada akreditasinya. Namun mungkin dengan radio ya, Siap. jaminan mutu itu kan harus dikedepankan. Nah, salah satunya kan bentuk jaminan mutu perjalanan rekam jejak ya, iklan. Oh, keterangan. Iya. Foto buktinya. Iya. Dicetak di situ. Betul. Ya orang-orang juga udah. Dan sejarah. Iya. Sejarah Ke Pak. depan Benar. 10 tahun yang akan datang ngekek-ngekek namanya. Baheula. Oh, tapi mudah-mudahan Rambutnya kok kieu. sejarahnya pengennya secara positif. Iya lah. Gitu, ya. Amin. Sampai jam berapa kita kabulkan? Sampai jam 3. Setengah jam lagi ya. Iya. Mau karasa ngobrol mah. Ada dibuka dialog interaktifnya nggak tuh, Kak? Ada. Ada ya. Kalau ada yang nanya kita buka. Masuk lagi. 83,7 Krakatau Radio Air Sejagat masih di acara Dialog Khusus bersama Bankung Geradin, Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia, bersama para narasumber kita yang kece-kece nih. Kalau saya punya kenalan itu kalau setiap upload di postingan itu lawyer kece gitu ya. Kalau Geradin ini apa kira-kira nih? Biar hashtagnya itu dikenal dulu sama masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, karena memang dari pusat kita punya moto kan ya. Jadi kalau Geradin ini motonya bakti untuk keadilan. Mantap. Jadi kalau dirubah-rubah nanti saya kasih somasi lagi. Bukan dirubah, tambahan aja Oh, nggak tambahan apa-apa ya. gitu. Geradin kece atau Tapi apa bakti gitu. untuk keadilan, Geradin mantap. Gitu. Karena zaman sekarang berhubungan dengan masyarakat itu perlu yang namanya media sosial. Iya. Kan Facebook sudah banyak penggunanya, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Sosialisasi juga gampang dilakukan ketika kita mampu menjawab tantangan teknologi. Salah satunya hadir mungkin kan Geradin bikin fanpage, Iya. atau mungkin website, atau mungkin saja akun untuk Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kira-kira nih ke depannya. Nah, untuk apa? Website, kemudian Facebook, kemudian Instagram
ada kita. Cuma kita kan lagi lengkapkan dulu nih. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Betul. Jadi ketika orang buka itu kan langsung lihat kegiatan-kegiatan kami. Nah, ulah sampai diri nah naon nanya nah. Iya, betul. Jadi enggak salah-salah gitu. Ya, betul. Kayaknya cenah pada deh mana jelema di mana fotona. Zaman sekarang kan memang seperti itu ya. Iya. Nah, kita berbicara tentang bantuan hukum nih. Sejauh ini dari Geradin sendiri sudah mendampingi berapa kasus di Pandeglang? Kalau Gradin sudah ada lah 10. Wow, 10 gitu kan Bisa yang masyarakat bidang hukum, dan itu beragam Pak. Enggak, maksudnya Ya. 10 itu terdiri dari apa? Dari bulan apa? Kita dari pertama terbentuk itu sudah ada. Dari terbentuk kali itu kalau dari Bankum Gradin kan. Tapi kalau secara personal kita sudah banyak anggota gitu kan. Iya. Gitu. Jadi kalau secara personal misalkan saya ini kan advokat deh. Sebelum kita membantu Bankum Gradin itu memang semangat kita itu sudah di situ gitu. Nah, kebetulan ada Bankum Gradin, kami dipercaya dan diberi amanah, ya udah nyambung gitu kan. Lembaga ini gitu dengan personal masing-masing nih. Terus sekretaris, kemudian bendahara, termasuk rekrutmen paralegal yang kami ajak ini. Bahkan rekrutmen paralegal ini kita ajak ketua-ketua BEM dari yang ada di Pandeglang ini. Kita langsung ajak ketuanya. Kita lakukan konsolidasi kepada akademisi kan, termasuk Bapak nih salah satunya. Betul. Gitu. Kemudian kita juga ajak ketua-ketua BEM yang ada di Pandeglang. Nah, upaya konsolidasi itu untuk tadi itu menyebarluaskan bahwa bantuan hukum ini sangat penting gitu bagi masyarakat yang memang sudah mencari. Nah, artinya mengenalkan Geradin secara luas. Iya, gitu. Bisa saja mungkin menggandeng kepala desa ke depannya. Langkah-langkahnya mungkin silakan Kak Haji. Justru kita di akhir tahun 2020 kemarin kita sudah lakukan sosialisasi hukum di daerah Pandeglang Selatan, yaitu di Kecamatan Cibitung, Desa Cikadu ya. Kemarin di situ kita sebenarnya sudah melakukan kerjasama dengan kepala desa gitu kan, untuk mencerdaskan, memberi pemahaman tentang hukum terhadap masyarakat. Karena saya rasa di Pandeglang Selatan khususnya masih banyak masyarakat yang memang masih awam terhadap hukum. Nah, betul. Kalau di daerah-daerah lainnya mungkin kan di Cigelis, karena saya pernah dengar gitu ada beberapa orang yang oknum lah ya gitu, memeras kepala desa dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa informasikan biar kepala desanya juga sebenarnya biar biar melek dulu gitu, karena kubisitnya gitu ya masyarakat gitu. Kadang-kadang kepala desanya juga kadang nggak paham gitu, atau seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Banyak. Silakan. Jadi kalau untuk kepala desa tadi titik stres diulang lagi tadi apa gimana maksudnya? Iya, artinya kan banyak kepala desa juga yang kadang-kadang kebingungan begitu kalau misalkan menghadapi seseorang ataupun orang-orang yang menganggap ujung-ujungnya memeras lah begitu. Satu KKBL. Derita loh. Kenapa nggak belajar? Nah, zaman sekarang kan sudah banyak teknologi yang bisa menunjang ya. Iya, itu kalau untuk kepala desa kan dia bisa kita yang dipahami, satu dia atas nama pribadi. Yang kedua dia sudah memakai yang namanya baju atribut pemerintah. Ketika atas nama pribadi, ya ini ada teknik tersendiri. Tapi ketika urusan untuk lembaga negara, sebenarnya itu ada bidang hukum di Kabupaten Pandeglang. Karena dia merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Betul. Jadi ketika urusan sebenarnya kan, untuk urusan dia menjalankan roda pemerintahan, dia itu tidak harus kepada kami. Atau kepada pada yang lain, itu sudah ada sebenarnya ya. Tinggal bagaimana cara kita mengenal perangkat kita sendiri ya. Kadang-kadang kan muncul hal-hal kalau hanya sekedar untuk ngobrol ini dan itu, yang tadi menghadapi bla 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 bla, ya
tidak sedikit juga emang mereka itu konsultasi dan malah banyak yang kuliah. Oh gitu. Mereka kuliah lagi lah ya. Jadi fakultas hukum yang mungkin maaf kali ini tidak harus kita sebut ya. Baik. Karena saya tidak mewakili dari Nggak apa-apa Pak, disebut juga nggak apa-apa. Asal gitu kan. Iyalah. Jadi itu dan kata harus digodok lebih lanjut dengan yang lain. Tidak sedikit malah para pengacara ini yang benar jangan sampai lah ini Iya, kan hanya sebuah betul. evaluasi. Mereka hanya untuk berlindung di balik nama advokat seseorang. Iya betul. Contohnya saya punya masalah, sebenarnya salah nih, cuman akhirnya berlindunglah saya kepada contohnya Pak Dede sebagai advokat. Betul. Berlindung dia. Terlepas negatif dan ataupun positif dan juga kan kawan. Iya betul. Mudah-mudahan kita juga akan itu kita selektif dalam hal tersebut sehingga tidak menjadi ajang manfaat tentang hal-hal yang seperti yang saya ucapkan tadi. Nah jadi kalau untuk yang tadi disampaikan oleh Gofar tentang kepala desa, kalau memang dia bergerak secara pribadi kita siap. Oke, artinya pemahaman masyarakat juga benar-benar harus diberikan hal-hal yang sifatnya dasar-dasar hukum lah aja dulu ya. Karena memang masyarakat kadang-kadang hayang ngelapor gitu teh apa gitu. Takut atau mungkin aib dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin saja takut dampaknya seperti apa. Nah, Geradin ini menjawab hal-hal seperti ini bagaimana agar tidak ragu lah gitu masyarakat itu. Yang dibutuhkan ya untuk corong yang utama ya Kang Gofar. Amin. Karena gaya bicara seseorang akan lumer, akan cair suasana ketika masuknya di dalam kerangkanya bukan kerangka formal. Benar-benar. Nah, jadi kan Gofar ini contoh ini, kan hukum ini kan terkesan formal. Betul. Kaku, emang begitu. Tetapi nggak main-main. Sangat luar biasanya dirimu. Ini mencairkan suasana. Oke. Sehingga tujuan tercapai, kekeh-kekehnya dapet. Nah ini sebenarnya kami butuh. Sepertinya akan ada kontrak yang akan datang ini. Nanti meren. jadi kita itulah menghadapi masyarakat ketika kaku. Betul. Mungkin pengalaman Kang Gofar ketika mencari informasi, mencari nomor seseorang kan nggak akan mungkin dapat dengan suasana kaku kan. Oke, benar-benar. Jadi bahasa yang isi listening lah mencek urang namanya gitu. Dan bisa dipahami oleh masyarakat. Mudah-mudahan ini kedepannya Geradin benar-benar bisa booming, sajagat dan kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kita ke pertanyaan nih di WA Krakatau 0852 80 800 837 dari Holis di Ciseukeut. Bayar enggak eta cenah ge Geradin. Terus kita rangkum dulu ya pertanyaannya. Dari orang Pulau Sari nih, Derry. Orang-orang Geradin ini berkompeten enggak ya? Oke. Dua aja dulu nih Kak. Silakan ada dijawab. Terima kasih dari Pulau Sari sama Ciseukeut ya. Iya. Kang Holis di Ciseukeut cenah. Ya, di Ciseukeut. Insya Allah kita selama memang itu orang yang tidak betul-betul sudah mampu, nanti kan bisa dibuktikan ya dengan ada SKTM kan dari desa. Kita akan bantu Kang ke depan. Wow. Bisa disurvei lah beberapa perkara yang sudah kita bantu masyarakat yang tidak mampu. Kita nggak pernah minta gitu. Karena memang dilarang juga oleh undang-undang. Oh, gitu. alhamdulillah. Jadi undang-undang bantuan hukum itu kan nomor 16/2011. Ketika organisasi bantuan hukum ini membantu masyarakat tidak mampu, itu dilarang untuk meminta dalam bentuk apapun. Baik. Baik bentuk uang, barang dan sebagainya. Nah, kemudian bicara kompeten atau tidak, ya kita bisa buktikan lagi di pengadilan. Nah, jawaban dari kami betul. Panjang lebar menjawab di sini kan pertama waktu kan yang tidak tepat juga. Nanti bisa nonton lah sidang kami lah di pengadilan Serang maupun Tangerang lah. Main ke kantor. Jakarta juga. Iya betul. Gitu, kalau mau ikut nanti. Nah, Tunggu nanti di Paneglang. ini jawaban yang etik ini ya, luar biasa. Bukan berarti kami sombong, tapi memang kami dibina langsung oleh DPP maupun DPW gitu. Betul-betul ya konsen untuk membantu masyarakat. Betul. Gitu.
Dan ini bukan bicara kosong nih kamu depan. Iya. Nanti banyak lah YouTube yang sudah kita siapkan. Oke. Jadi logisnya Kang Gofar ganteng, yang ngomong ganteng siapa sih? Saya sendiri, Pak. Uyah-uyahan nama. Jadi kan orang lain. Iya, betul. Hebatnya kita Betul, contoh, betul. alhamdulillah, yang merasakan dan apa yang menyaksikan orang lain. Iya, menilai orang lain ya. Masalah tadi Kompetensi. kompetensinya bagaimana kan? Itu kita tadi. Bahkan ini udah ada yang WA juga nih dari salah satu mantan ketua BEM Fakultas Hukum nih. Wow, kumaha cenah? Katanya cuma Presma di Misioner 2015 ini yang luar biasa kan. Amin, alhamdulillah. Luar biasa. Ya, ada lagi nih dari Anissa di Anyer. Bisa nggak personil Geradin mendatangi keluarga yang ingin berkeluh kesah? Wah, curhat. Mungkin jemput bola gitu. Oh, bisa. Ceritakan ke peristiwa yang Wah, banyak peristiwa ya lama Iya. diteruskan luar biasa. Insya Allah bisa, tinggal nanti dikirim aja alamatnya, kemudian persoalannya apa gitu kan. Kami siap ke sana lah. Siap. Kan personil kita kan ada di berbagai daerah nih Pak. Iya. Ada di yang sana, ada di Munjul. Baik. Kita sengaja merekrut dari pelosok-pelosok nih. Di Sumur juga ada dan seterusnya lah. Iya. Kita bisa insya Allah. Kalau hanya sebatas konsultasi kan, kalau dia ingin diberikan apa pemahaman tentang hukum, insya Allah bisa. Mantap. Bisa. Jadi jemput bola ya, Iya, atau jadi mungkin ingin tahu, ngobrol Iya. dulu gitu. Jadi yang kalau bahasa waktu saya ngajar di kampus itu, kalau data berdiri tanpa fakta itu adalah pisah dongeng. Nah, SPJ, benar. surat pura-pura jujur. Mohon maaf nih. Iya, kebayang betul, buatan. betul. Tapi kalau fakta, Nah, data sudah di dalamnya. iya betul. Nah, makanya yang disampaikan oleh kami ini sudah ada faktanya untuk proses pembuktian proses perjalanan ya bisa ke kantor langsung, Nah. langsung. Jadi ngeri-ngeri sedap kalau ngomong masalah ini dan itu bila tidak ada bukti. Baik, betul, betul. Itu kan. Assalamualaikum Janage. Waalaikumsalam. Selalu manteng ini kakak dari Cibitung Gadog, dari Heni Nurhayati. Tuh, tetangga. Tetangga ya. Ya Kang Haji berarti ini dia ini. Waalaikumsalam. Jail Saga Kabidamina Geradin harus ER sajagat cenah ge saer Krakatau Radio. Ahmad Bayhaqi kalidares nyimak ulah poho Kang Dop cenah kanu kami. Oke, mantap. Cimone juga hadir ya. Ini kita lagi baca komentar ini, Iya, Pak. siap. Dari Suliwa Susun juga abdi mah nyimak ya di Tangerang. Terus juga Cimahi Bandung ngiring nyimak Kang. Mantap, mantap. Nih, untuk di Pandeglang sendiri secara umum aduan masyarakat terkait pidana atau perdata sih banyaknya. Kebetulan perdata. Oke. Tinggi. Sebenarnya pidana banyak juga, cuma kan kita juga nggak mau rakus Pak ya. Bulan ini lembaga organisasi bantuan hukum kan banyak kan. Betul. Tidak hanya Gradin kan, ada yang lebih senior, Iya, ada iya. Sejahtera Mada, gitu kan dan seterusnya. Cuma memang yang agak berat ini ketika ada masyarakat yang tidak mampu terkait persoalan tanah, ini biasanya kan membutuhkan daya konsentrasi yang luar biasa. Iya, betul. Maka jarang sekali gitu Pak. Bisa disurvei lah, bisa dicek langsung gitu kan. Coba organisasi bantuan hukum yang siap menyelesaikan kasus perdata, maksudnya yang mendampingi kan sampai dari misalkan mulai musyawarah sampai ke pengadilan. Karena kan perdata yang ngejelimet gitu. Kalau ceritakan di sini liur. nggak bakal cukup. Saya ngadengennya ge lieur. 4 SKS. Gitu kan. 4 SKS 3 bulan, Pak. Kalau Gradin siap lah kami. Mantap, Gitu kan, karena mantap. memang maksud dan tujuan Gradin yang tadi sebelumnya di awal saya sudah sampaikan kan. Tapi intinya kan tadi menanya statistiknya tinggi perdata ataupun pidana. Tetapi pada dasarnya semua padepokan siap. Mau pidana siap, Betul. mau perdata juga siap. Mantap. Baik ataupun baik dalam hukum positif maupun dalam wilayah hukum Islamnya. Nah, Jadi kan ada ranahnya masing-masing. Betul, betul. Misalnya kita bagi-bagi, kita bijak diri sehingga jangan menerapkan sekolah memang itu bukan disiplin kita sendiri. Gitu. Mendingan dia bikin kebatur lah. nah, benar Nah, benar. daripada ngisinkeun, Oh, benar. paksakeun ongkoh.
Jadi harus ragap diri gitu ya. Ragap diri kan gitu. Itu kan jongkak ya urusan saya kurungan. Nah, benar. Karena kan biasanya saya kalau lihat suka nonton film-film juga Pak yang berbau hukum lah ya gitu, pengacara atau kepolisian dan lain sebagainya. Ada beberapa kasus yang memang tidak bisa terpecahkan, ada beberapa hal yang memang menemui jalan buntu, daripada diteruskan tapi nggak ada kemungkinan untuk diselesaikan kan. Itu memang akhirnya dia bukan menyerah ya, artinya gitu, menunda atau mungkin mengalihkan kepada orang yang lain. Dan itu ya terkembali kepada bukan istilahnya yang mengajukan perkara, yang berperkara. Etikanya kita sampaikan. Betul. Ini hanya sebuah contoh. Betul. Ini resikonya A, B, C, D berdasarkan ilmu dan pemahaman kita. Oke, Tidak betul. memaksakan ini harus benar. Ada pedomannya lah ya. Prediksi ilmiah, mengarang ilmiah. Nah, ini begini bla 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 bla. Ini betul. Kalaupun istilahnya ada versi yang lain mengatakan lebih bisa dari itu ya silakan. Jadi dalam hal ini kita harus dengan rehab diri. Iya betul. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Intinya niatan kita itu dari kalimat mantap, ingin supaya yang berperkara itu bisa merasakan sepersekian persen bahwa rasa adil itu ada. Alhamdulillah. Itu yang kedua, bahwa yang namanya berbicara masalah ke advokat ataupun kita ingin mendapatkan pendampingan hukum, tidak selamanya itu harus membawa duit sakoper-koper. Nah, benar. Gitu. Jadi nanti mungkin ada testimoni pada pertemuan yang akan datang membawa masyarakat yang pernah. Boleh. Tidak kita setting, mudah-mudahan nanti disetujui oleh pusat. Ada testimoni, wah kesannya sekarang mohon maaf kesannya, wala bisa ada Jokowi, wala iklan nanti kita testimoni tanpa kita setting, kita semuanya beragama Islam, piraku bohong. Nah, bener. Gitu. Ting bating lah ya. Ayo nggak bohong, resiko lain masalah dunia doang. Itu terkembali pada teknik. Iya betul. Dari Krakatau era sejagat. Siap. Ada bagus plik kita ucap terus berjuang kawan Aji Jaini dan Kang Dede Kurniawan. Oke. Lagi nonton nih. Apalah. Ada kata saya juga. Ada pesan kepada masyarakat, imbauan seperti apa ini Kak Dede, silakan. Terima kasih. Mungkin terakhir saya ingin menyampaikan dari logo Gradin itu sendiri. Jadi di logo Gradin itu kan ada timbangan keadilan. Betul. Timbangan keadilan, di mana timbangan keadilan itu kan digenggam oleh tangan terkepal, gitu kan, yang di atasnya ada bintang. Nah, semalam saya coba menanyakan langsung kepada pendirinya langsung, Pak Ketua Umum kami gitu kan, Pak Roko Rambe. Beliau adalah salah satu motivator kami, termasuk Pak Sekjen ya di DPP Gradin, bahwa filosofi dari lambang Gradin itu adalah dengan tekad bulat gitu kan, untuk menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini harus menyatu gitu antara kata, perbuatan, kemudian juga berdasarkan tadi itu kita kan sesuai keyakinan kami masing-masing. Iya betul. Iya Itu betul. harus menyatu, nggak boleh dipisahkan gitu Pak. Nah, makanya tadi kata Bapak Sutiono kan, mana mungkin lah kami berbohong gitu. Kalau ada kesalahan mungkin sifat manusia ya. Iya, tapi jangan ada dusta di antara kita. Jadi begitu mungkin. Jadi kami siap dari Gradin, kapanpun gitu kan, insya Allah dalam batas kemampuan kami akan melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 2011. Kami siap untuk terjun di masyarakat gitu. Mantap, Gradin mantap kan. Keadilan mantap. Oke, silakan Pak Sutiono, ada tambahan? Untuk tambahannya ya, untuk masyarakat wilayah khususnya Pelabuhan dan sekitarnya, kalau untuk yang mencapai radio ini mungkin terlalu luas cakupannya. Lampung nyampe Pak. Punya. Kira-kira PPKD kan. Jadi ini Oh benar. zona kerja. Pertama ini. Oh alhamdulillah. Seluruh Indonesia baru ini. Pokoknya mah kesan pertama begitu menggoda. Jangan putus asa. Iyalah. Saya bilang tadi jangan putus asa dalam rangka untuk mendapatkan nilai-nilai keadilan. Karena hadirnya negara itu untuk mengintervensi, bukan untuk keberpihakan, tetapi dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Mantap. Dan di dalamnya itu ada Gradin. Maka
Ada di takut dan Krakatau ragu, ini. Siap. tetapi dan jangan lupa salah alamat. Gitu. Oke, mantap. Satu lagi mungkin dari Kang Aji ada pesan atau mungkin himbauan teka rasanya. Ngobrolin closing we orang ya. Cuman satu pesan dari saya untuk untuk masyarakat secara luas bahwa memang tugas kita selaku pendamping kuasa hukum itu kita bukan untuk menjanjikan bahwa setiap persoalan yang kita selesaikan itu akan selesai. Harus menang. Karena secara aturan bahwa yang menentukan itu nanti hakim di persidangan. Betul. Kita ditugaskan hanya untuk mendampingi, gitu kan, menjelaskan, membenarkan apa yang memang seharusnya itu benar secara aturan. Nah, Gitu. karena Jadi, keadilan itu sebenarnya emang nggak juga menang ya. Iya, karena memang kebanyakan terkadang masyarakat itu berpendapat bahwa pengacara katanya kan. Udah tahu salah dibelain. Sebenarnya sesuatu yang kita lihat itu benar, belum tentu menurut aturan itu adalah benar. Nah, jadi kita harus selalu bijak di dalam menyikapi setiap persoalan. Gitu. cocok ya. Ngopi dewe aing ya. Sajam deh gak kuat ya. Soalnya ya bakal bikin cerdas. Kakak Teteh demikian ya. Obrolan kita bersama Bankum Geradin teka rasa sajam ya. Kayak Pak. Dan dari ngobrol enak, ngobrol cerdas gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Jadi sekali lagi bagi Kakak Teteh yang mungkin ingin bantuan hukum ataupun ingin layanan hukum atau sekedar berkonsultasi, silakan hubungi saja Geradin. Alamatnya tadi di Kecamatan Cikole dekat Pemandian, atau mungkin saja datang dulu ke Krakatau Radio, nanti kita fasilitasi. Terima kasih ya untuk para narasumber yang sudah hadir. Mudah-mudahan jangan kapok. Nanti kalau ada masalah apa, nanti kita juga minta dari Geradin untuk sekedar menjadi narasumber nih supaya kita juga tercerahkan. Atur nuhun, mudah-mudahan sehat terus, semangat terus, mantap terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Teteh, demikian dialog khusus bersama Geradin.